Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailam minal Makkati ilal Falastin thumma urija bihi ila samai wa makanin ulwin fa auhallahu ta'ala alaihi khamsa salawatin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Sukarame Baru, Bapak Suhardi SIP MM, semoga beliau jadi camat nantinya ya. Yang ngurut camat dulu ya Pak. Selanjutnya yang saya hormati Babinsa, nggak hafal namanya Pak, Pak Yayan ya, yang gagah ganteng ya Pak. Kelihatan maco banget dari sini. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lingkungan dan Ketua RT yang sempat hadir bersama kita. Selanjutnya Ketua Ta'mir Masjid Al-Kautsar, Bapak Ustadz Nurmansyah. Tadi mantap sambutannya Pak. Selanjutnya yang saya hormati Qori kita Ustadz Hersodi ya Pak. Namanya agak unik gitu, Hersodi. Susah cari kembarannya. Kalau Suparman pasaran itu Pak. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Haji Rahman. Sekarang beliau agak lebih kurus dari yang dulu-dulu ya. Faktor umur. Sahabat saya Ustadz Hasan, Ustadz Solihin, Ustadz Solihin james bon ya, james semende besar di kebun. Kalau Pak Haji Rahman Batu Raja Pak. Batu Raja itu kalau disuruh batu, kalau nyuruh kayak raja, makanya Batu Raja. Selanjutnya yang saya hormati tokoh agama dan tokoh masyarakat, para asatidz, sesepuh, orang-orang tua kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Isra wal Mi'raj beserta anak-anak yang sangat kami banggakan. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi setuju banget dengan ucapan Pak Nurmansyah. Ceramah singkat padat, cocok banget ini Pak ya. Sebetulnya penceramah itu demennya gitu tuh. Yang penting isi sangunya sama aja gitu. Guyon ya Pak, guyon itu. Jangan diambil hati, jangan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya minta izin Pak, ceramah tidak pakai masker. Tadi Pak Lurah sambutan pakai masker.
Pak Nurman sambutan pakai masker. Ustaz Solihin bawa acara pakai masker. Cuman kalau ceramah kelamaan pakai masker bau jigong. Nanti saya keracunan jigong saya sendiri. Makanya saya minta izin ini, tidak pakai masker. Dan cocok, saya posisinya kan di sini, physical distancing, berjarak sama bapak-bapak. Jadi nggak ada yang terlalu dekat. Seandainya ludah saya muncrat, nggak apa-apa, nggak ada yang kena soalnya. Mudah-mudahan kita malam ini dijauhkan dari wabah corona. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Tetap saya nyambung tugas Pak Lurah, tugas Pak Babinsa, tugas Babin Kamtipmas, tugas pemerintah dan gugus Covid. Kita sebagai rakyat mengikuti himbauan protokol kesehatan. Yang sedang populer itu apa? 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mencuci tangan juga kan ibadah. Kita mau wudhu nyuci tangan, ibadah. Mau mandi wajib yang nomor 1 cuci tangan. Kita mau makan nomor 1 cuci tangan. Bangun tidur nomor 1 cuci tangan. Sahabat sempat nanya, ngapa ya Rasul? Apa-apa cuci tangan. Bangun tidur cuci tangan. Jawab Nabi, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Ngapa kita mesti cuci tangan bangun tidur? Karena dia nggak tahu waktu tidur tangannya kemana aja, udah ngegerayang kemana-mana. Coba sekali-kali bapak-bapak kalau tidur pakai CCTV, nanti nonton sendiri kemana aja tuh tangan kita ngegerayang. Makanya sunnah apa-apa didahului dengan mencuci tangan. Tapi saya perlu ingatkan Bapak Ibu, masker dan lain-lain DLL itu cuman faktor pendukung. Faktor utama dalam menghadapi virus ini imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Setuju gak kira-kira? Katanya begitu gitu Pak, kata influencer, daya tahan tubuh kita sendiri. Nah, untuk meningkatkan dan menjaga daya tahan tubuh, pikiran harus tenang, hati bahagia. Makanya kita pengajian. Dan saya sudah baca itu. Pemerintah itu tidak melarang pengajian. Tapi pemerintah itu melarang hajatan. Karena hajatan yang bikin pening, betul enggak? Hajatan bin rantangan dan kunjungan. Nah, itu bikin pening. Makanya saya setuju di masa pandemi ini nggak apa-apalah libur hajatan. Hitung-hitung ngurangin biaya. Tapi pengajian jangan libur. Ya kalau pengajian libur habis proyek saya Pak. Pengajian itu tidak mendatangkan pening. Pengajian itu mendatangkan ketenangan. Kemarin sempat kita ya masa darurat bulan Maret, April, Mei 2020. Setahun yang lalu stay at home. Sempat berapa Jumat masjid enggak Jumatan. Saya langsung ingat perkataan Imam Al-Ghazali. 40 hari 40 malam saja enggak berangkat pengajian, cukup bekal masuk neraka. Nah saya 40 hari 40 malam enggak diundang pengajian, habis bekal saya. Tapi ada hikmah Pak, jangan ngeluh, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Gara-gara stay at home, istri saya positif hamil. Subhanallah. Saya ini kan susah punya anak Pak. 10 tahun lebih nggak punya anak, segala gaya dicoba nggak ngasil-ngasil. Dulu dokter ngasih sarannya apa? Kata dokter, Ustadz kalau pengen punya anak, bayi tabung beresiko, belum tentu berhasil juga, duit habis banyak. Dokter menyarankan istirahat, berhenti mikir. Gila dong kata saya. Saya kan penulis Pak, nulis buku, nulis buletin. Berhenti nulis, berhenti dulu ngisi pengajian, libur dulu, istirahat total sebulan.
Alhamdulillah saran dokter dipenuhi, hamil istri saya. Anak pertama, lahir laki-laki. Enggak KB biar cepat punya anak lagi, enggak ngasil-ngasil juga. Nah, gara-gara corona dipaksa stay at home. Hamil lagi istri saya. Alhamdulillah. Udah lahir, kan lahir hamil Maret, April, sudah lahir sekarang umur 2 bulan. Lahir anak perempuan. Saya nimbang-nimbang nama, apa tak kasih nama corona ya. Karena berkahnya corona. Begitu mau saya kasih nama Kirana, istri saya protes, nggak mau, penyakit kata dia. Kasih aja nama yang lainnya. Tapi ternyata di balik musibah itu ada berkahnya. Itu yang kita ambil. Namun yang saya tekankan, Pak, saya perhatikan bahwasanya yang paling utama itu adalah ketenangan hati dan pikiran. Benar kalau kata Syekh Ibnu Sina, al-wahmu nisfudda, rasa cemas khawatir separuh dari penyakit. Sehat kita, bugar kita, gagah kita, tapi kalau pikirannya tidak tenang, jiwanya panik, hatinya gelisah, penyakit apapun gampang datang. Maka saya setuju dengan pernyataan dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka berhentilah kebanyakan pantangan. Tak ulang Bapak Ibu, ini sudah banyak yang pantangan soalnya sih ya. Faktor umur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Setuju nggak kira-kira? Maka dari itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, tenangkan hati, bebaskan pikiran kita, berhenti nyicil. Karena rata-rata Pak yang penyakitan itu, apalagi zaman pandemi ini, yang banyak cicilan, yang banyak angsuran, akhirnya gas asam lambungnya kumat, penyakit apapun gampang datang. Baik, malam ini kita peringatan Isra wal Mi'raj. Saya hendak menyampaikan riwayat, kita ambil hikmahnya saja, walaupun sudah sering mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Nomor hadisnya 555. Tripanca. Ini kayak merek aja ya Pak. Dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim. Nomor hadis 234. Ji Samsu. Yang ngudut sabar ya Pak. Ngudutnya di luar masjid aja nantinya. Tapi yang ngopi silakan ngopi. Begini, Nabi bersabda, utitu bil burak. Malam itu didatangkan kepadaku burak. Farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku menunggangi burak ini kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis, Baitul Muqaddasah atau Masjidil Aqsa. Tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk masjid kata Nabi, salat 2 rakaat. Nah, ini hikmah pertama dapat kita. Nabi itu Isra wal Mi'raj minal masjid ilal masjid. Dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi pembangunan peradaban ini dari masjid ke masjid. Bukan mempermewahnya Pak, memakmurkannya. Ini Masjid Al-Kausar sudah bagus. Dulu ya masih gini juga ya. Waktu saya ngasih pengajian rutin, teman udah berubah nih tiangnya kalau nggak salah ya Pak. Pelafonnya udah berubah ya. Sudah bagus. Berhentilah bongkar pasang masjid Pak. Orang Islam ini masjid masih bagus, bongkar lagi. Nabi ingatkan la taqumus sa'ah
hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak terjadi kiamat kata Nabi sehingganya umatku ini berlomba-lomba mempermewah masjid. Enggak suka Nabi berlomba-lomba mempermegah masjid. Ini Pak Nurman, nggak usah bongkar lagi ya Pak. Mentang-mentang ketua baru bongkar lagi nantinya. Ganti ketua bongkar lagi. Duit, itu duit semua Pak. Ini kayak keramik kan bagus nih. Gaya kita ganti granit kan Pak. Duit lagi. Saya bukan nggak menganjurkan bangun masjid, yang ada manfaatkan. Kalau ada duitnya buat kemakmuran yang lain, setuju nggak kira-kira? Karena begini, kalau bisa masjid itu bukan cuma fungsi ibadah Pak. Kalau bisa Masjid Al-Kausar ini sebulan sekali bagi sembako untuk kaum duafa. Itu keren banget Pak Nurman, keren banget. Ya kalau nunggu bantuan pemerintah, pemerintah ada aturannya. Nah kalau kita kan bebas, nggak boleh ikut aturan. Makanya saya ingat perkataan Imam Al-Ghazali, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Nah ini yang harus kita ingat. Islam tidak cuma berdimensi spiritual, tapi Islam juga berdimensi hablum minan nas, horizontal. Saya ini dicambuk Pak, diingatkan orang, Ustadz, agama bukan cuman di mimbar, tapi agama itu ada di tengah masyarakat sosial. Tak pikir-pikir iya juga ya Pak. Kalau agama cuman di mimbar, habis ceramah pasti diongkosin. Kalau Pak Nurman lupa, dianterin ke rumah lah nanti. Saya itu takut bener Pak, jujur saja. Saya kadang mikir, apa pahala saya ini udah habis ya? Habis di amplop. Sekarang khutbah Jumat saja disangoni. Zaman kakek saya mana ada orang khutbah disangoni Pak. Zaman sekarang bukan dilarang, artinya kalau agama berhenti di mimbar ya cuman segitu. Makanya penceramah itu sekali-kali baguslah kalau panitia lupa nyangoni Pak, sebagai ujian. Tapi awas Ustaz Solihin, jangan lupa-lupain ya, sengaja nian. Saya pernah Pak ceramah, pulang jam 11 malam panitianya lupa. Sampai sekarang panitianya enggak inget-inget. Saya jadi mikir, dosa apalah saya ini ya. Tapi itulah Allah ingin mengajarkan kepada kita, bukan itu rezeki, sumber rezeki. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak kira-kira? Agama bukan di mimbar, agama ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Ribut kita, ngapa nggak bisa haji tahun kemarin? Terus belum bisa umroh. Saya pikir-pikir, daripada kita ribut mengapa nggak bisa haji umroh terus nyalahin pemerintah, mending ingat perkataan orang bijak. Apa kata orang bijak? Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah. Padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Betul tidak kira-kira? Iya juga kan? Sekali umroh 25 juta Pak. Coba bagi dulu sama tetangga yang susah, kasih dulu sama keluarga kerabat yang susah. Islam tidak boleh kehilangan jiwa sosialnya. Islam nggak boleh kehilangan dimensi populisnya, pembelaan dan pengorbanan kita kepada sesama. Dan mohon maaf, kalau membantu orang nggak perlu tanya apa madhabnya. Bahkan mohon maaf Pak, nggak perlu tanya dia sholat apa enggak. Kita mau sedekah nih, kita tanya, lu sholat enggak? Enggak jadi gua ngasih lu. Nggak usah nanya begitu Pak. Bahkan mohon maaf, kita orang Islam ini nggak perlu tanya apa agamanya. Ada orang Nasrani kelaparan, kamu agamanya apa? Nasrani. Enggak, jadi mati aja lu sono. Jangan. Buat ketulusan. Makanya menurut saya Pak, Islam yang sederhana, Islam yang kayak kita ini Pak, itu malah lebih tulus. Karena ngebantu orang nggak harus lihat apa partainya, nggak harus lihat apa madhabnya, nggak harus lihat apa golongannya, apa kelompoknya. Kadang-kadang yang kaku itu kalau nggak segolongan sama dia bukan teman, temannya segolongan saja. Kalau nggak sepaham sama dia bukan sahabatnya.
Kita enggak sedemikian rupa. Mudah-mudahan Allah penuhi hati kita dengan rasa cinta dan kedamaian. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Balik lagi, memakmurkan masjid. Saya perhatikan dari dulu Al-Kautsar ini makmur terus. Mudah-mudahan tambah makmur. Allahumma amin. Walaupun kata Pak Nurman kalau masuk semua yang enggak muat nih. Sayangnya cuma 20% yang partisipasi aktif di masjid. Tapi jadilah. Karena memang prinsip ajaran Islam memakmurkan masjid. Itu yang terpenting. Jangan sampai kayak masjid di kampung, Pak. Dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya tok, enggak punya teman lagi. Sendirian. Maka ada cerita di kampung. Ada muadzin kampung namanya Mbah Slamet. Adzan jam 11 malam. Tetangga masjid ribut. Wis edan Mbah Slamet. Masa jam 11 malam adzan? Orang datang semua ke masjid. Mbah Slamet diteriakin, "Mbah! Sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean adzan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, mau pas isaan wis tak adzani. Sampean enggak ada yang datang. Ini jam 11 malam diadzan kok pada ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Pinter Mbah Slamet ini. Makanya kalau masjid kita ini sepi Bapak Ibu, coba jajal adzan jam 12 malam. Kira-kira datang enggak jamaahnya, Pak? Paling Pak Ketua RT bawa pentungan ya. Begitu mau dipentung Pak Haji Rahman enggak jadi. Takut kualat. Atau begini, kadang-kadang ribet juga. Pas subuhan imamnya enggak ada yang datang. Makmumnya dorong-dorongan, tolah-toleh ke pintu, mana imamnya. Dorong-dorongan terpaksa. Mbah Slamet lagi yang jadi imam. Karena dia yang paling tua. Kata Mbah Slamet, kalau saya ngimam saya enggak apal kunut. Udah Mbah enggak usah kunutan. Sing penting subuhan kata makmumnya. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk dia pengimaman. Rakaat pertama bacaannya lancar. Al-Fatihah sama Kulhu. Itulah yang hafal. Begitu rakaat kedua habis Fatihah Mbah Slamet diem. Enggak membaca apa-apa. Membaca enggak, ruku juga enggak. Makmum menunggu ini mau ngebaca apa mau langsung ruku. Makmum mengode, aham aham. Belum juga membaca. Aham aham. Masih diem juga. Tambah rame yang ehem-ehem, Mbah Slamet noleh ke belakang. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmumnya. Ya rusak Pak sholat kayak gitu. Ini imamnya geblek, makmumnya tambah geblek. Cuman kan enggak bisa nyalahin Mbah Slamet. Yang salah yang pinter-pinter enggak pernah nongol di masjid. Dan tolong, kalau masjid ini bukan tempat khilafiyah. Bukan tempat berdebat merasa paling benar, bukan. Nabi pernah ngusir sahabat. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an, ma'talafat qulubukum." Baca Quran kata Nabi selama Quran menyatukan hati kalian. Tapi kalau kalian sudah berpecah belah kata Nabi, pergi kalian tinggalkan Quran. Kalian akan dilaknat oleh Al-Quran. Sahabat lagi berdebat dalam masjid. Sebetulnya begini Pak, saya perhatikan yang ngotot betul merasa paling benar itu bukan orang yang dalam agamanya, baru belajar agama, tapi sudah merasa paling hebat sendiri. Di sini nggak ada kan ya Pak ya? Maksud saya begini Pak, masjid itu sepi. Kalau kita ribut, berdebat khilafiyah, sepilah. Yang awam-awam udah ketemu malas, malas ke masjid ngapa, yang pintar aja ribut. Jadi sepi nantinya. Saya ambil contoh lah. Kayak orang di listrik. Orang yang tahu dikit listrik Pak, itu berani ngotak-ngatik. Kesetrum. Baru tahu nyetir, ngebut, nabrak. Biasanya baru tahu dikit, tapi merasa paling tahu. Kalau kata orang Sunda apa? Urang pang-pang nak cenah. Kami paling pinter, paling segalanya. Makanya kan ada anekdot ya. Ya biar ceramahnya nggak terlalu serius lah. Pakai anekdot dulu.
ada Mukidi. Tahu Mukidi nggak ya Pak? Mukidi ini cerita versi internet, media sosial, bukan di hadis. Mukidi orang desa jalan-jalan ke kota. Begitu masuk kota, Mukidi kaget, Masya Allah, di kota rumah gede-gede banget, nggak kayak di kampung kecil-kecil. Begitu Mukidi jalan-jalan lewat kantor bank, di kantor bank di kaca ada tulisannya open. Mukidi kaget, Masya Allah, open gede tenan. Ne opennya sak mene koyo apa bolune, kata beliau. Kebayang open bininya di kampung yang bisa ditenteng kemana-mana. Lagi melototin tulisin open, ada bule turis yang dari luar negeri tuh mau masuk. Begitu dorong pintu bank sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open. Bulenya noleh, ngomong apa lah orang itu. Masuk aja dia. Sama Mukidi ditungguin. Pengen tahu nanti keluar jadi apa tuh orang. Setengah jam kemudian keluar Bapak Ibu. Tapi bukan bule yang tadi. Yang keluar negro yang dari Afrika. Begitu keluar Mukidi panik. Welah dalah mas, mas kata Mukidi. Wis tak kandani mau gosong awakmu. Woi Mukidi, Mukidi. Artinya Pak, yang sok tahu itu orang baru tahu. Perkara agama ini dalam banget. Imam Syafi'i itu hafal 10 juta hadis. Ini orang Indonesia baru hafal 10 hadis sudah bid'ah semua orang di muka bumi ini. Allahu Akbar. Makanya sering saya ceramahkan al-kufu amman qala la ilaha illallah. Kendalikan diri kalian terhadap orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apapun organisasinya, apapun madhabnya, apapun kelompoknya, bagaimanapun manhaj dan pahamnya, selama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia saudara kita. Cocok nggak kira-kira? Baik, lanjut. Nabi sholat 2 rakaat di Masjid Al-Aqsa. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar, kata Nabi. Faja'ani Jibril, di luar masjid mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min laban, dengan segelas susu di tangan kanan, wa ina'im min khamrin, dan segelas khamr di tangan kiri. Ditawarkan kepada Nabi. Kata Jibril, Muhammad pilih, ini susu, ini khamr. Tahu khamr Pak? Susu juga, susu gendruwo. Kalau khamr minuman keras, tapi bukan minuman manusia, mestinya minuman kuntilanak, gendruwo dan lain sebagainya. Cuman begini, waktu itu khamr itu belum haram. Belum ada firman Allah yang mengharamkan khamr. Maka wajar kalau Jibril menyodorkannya. Pilih Muhammad. Kata Nabi, fakhtartul laban, aku pilih susu. Selesai minum, waqala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu benar. Loh Jibril, seandainya tadi saya pilihnya khamr, apa jadinya? Seandainya engkau minum khamr Muhammad, maka itu pertanda umatmu bakal teler semuanya. Subhanallah. Cuman saya ingin satu hal Pak, loncat dikit keluar ya. Kemarin itu Indonesia sempat gegeran masalah perpres minuman keras. Cuman isunya salah. Dianggap pemerintah melegalisasi minuman keras. Padahal minuman keras itu memang sudah legal sejak zaman Soekarno, zaman Pak Harto, sampai zaman sekarang. Belum ada presiden yang menetapkan minuman keras tutup total, belum ada. Ya mungkin nunggu saya jadi presiden lah. Kalau saya jadi presiden tak tutup pabrik minuman keras itu.
Nanti Pak Lurah tak jadiin menteri dalam negeri lah Pak ya. Sesuai dengan pengalamannya. Cuman saya bingung caranya gimana Pak Babinsa bisa jadi Panglima TNI langsung ya Pak. Urutannya kayak mana gitu. Bisa nggak diloncatkan saja begitu. Artinya begitu. Cuman kita ini salah Pak. Padahal perpres itu bunyinya, saya kan nanya langsung ke sumbernya. Karena saya ditanya jamaah kan. Apa bunyinya? Aturan investasi minuman keras. Bahwasanya investasi minuman keras hanya bisa di 4 provinsi. Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua. Itu kalau benar disepakati, itu menguntungkan umat Islam malahan itu. Sangat menguntungkan kita. Cuman karena sudah rame ditentang, akhirnya nggak jadi. Pabrik minuman keras tepuk tangan semua. Itu kalau presnya benar Pak. Pabrik minuman keras yang paling dirugikan. Mereka nggak bisa bikin pabrik di Jakarta lagi. Mereka nggak bisa bikin pabrik di Lampung lagi. Hanya di 4 provinsi saja bolehnya. Allahu Akbar. Makanya orang Indonesia ini belakangan sumbu pendek sih. Gampang tersulut ya Pak. Mbok yau kalau berita itu jangan baca judulnya doang, isinya juga ditelaah. Kita nanti ngeser-ngeser yang kita nggak tahu isinya, kena undang-undang ITE. Hati-hati. Umpama bapak-bapak baca berita Ustadz Suparman Abdul Karim pacaran dengan Nisa Sabian. Belum apa-apa sudah di-share umpamanya, tapi nggak tahu faktanya. Nah hati-hati. Nah, balik lagi ke minuman keras dan khamr beserta susu tadi. Ditawarkan kepada Nabi, di tangan kanannya susu, di tangan kirinya khamr. Nabi pilih susu karena pilihannya jelas. Kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Pilih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Alamatnya pasti. Ini kira-kira ibu-ibu kalau suruh milih di madu apa di racun kira-kira? Bu, di madu apa di racun? Milih di madu makan hati, milih di racun mati. Tapi enak pilihannya Pak, jelas kan? Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Yang repot itu kalau kecampur. Mereknya madu, dalamnya racun. Katanya susu, dalamnya khamar. Ngomongnya kopi, tapi dalamnya sianida. Matilah Wayan Mirna Solihin, diracun sama Jessica Kumala Wongso. Sampai sekarang saya masih tanda tanya itu Pak, bener nggak Jessica yang ngeracun? Kan nggak ada bukti konkret kan? Jadi hakim pada akhirnya menetapkan berdasarkan keyakinannya saja. Walaupun saya yakin hakim itu nggak sepenuhnya yakin, benerkah Jessica yang meracun? Tapi ini kan geger se-Indonesia sampai dunia internasional. Tujuannya apa? Allah hendak mengingatkan kita, hati-hati, ini akhir zaman. Zaman kamuflase, talbisul haqqa bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Campur antara susu sama khamar, madu dan racun. Ya kalau nggak campur kan enak Pak. Kalau campur itu yang repot, kayak bensin campur air. Bensin campur air diminum motor mogok, diminum manusia mabok. Bensin saja bagus, air saja bagus. Nah ini zaman talbis, kecampur yang hak dan yang batil. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Tampilannya islami, dalamnya khianat. Ngomongnya pakai bahasa agama, di hatinya ambisi pribadi. Ini hati-hati, ini zaman kamuflase. Hati-hati dengan itu semua. Kalau kata orang Palembang, wajahnya lugu, hatinya buaya. Waluyo, wajah lugu, hati buayo. Ada Pak Waluyo nggak di sini? Oh jangan tersinggung loh Pak kalau ada. Waluyo, wajah lugu, hati buayo katanya Pak. Hati-hati, kita ditipu oleh kamuflase. Baik, selanjutnya selesai minum susu Nabi kita,
Tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia. Nah, ini lebih terang suaranya ya Pak. Tak jauhin saja ya. Walaupun agak capek saya ngomong kalau begini. Jadi Nabi naik ke langit dunia. Fastaftaha Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Fafutihalana. Dibukakan pintu langit yang pertama. Faida ana bi Adam alaihi salam farahaba bi wa da'ali bi khair. Buka pintu langit yang pertama. Saya berjumpa dengan Nabi Adam, kata Nabi. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan putih. Di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Nabi bertanya sama Jibril, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, Muhammad, yang sebelah kanan itu gelarnya Ashabul Yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Semoga nantinya termasuk kita semua. Allahumma amin. Yang sebelah kiri Jibril, yang sebelah kiri itu Ashabus Shimal, golongan kiri. Itu arwah anak cucu Adam yang bakal masuk neraka. Semoga tidak termasuk kita. Allahumma amin. Ini saya ajarkan doanya Pak. Sering kita baca sudahan. Habis maghrib baca Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Jangan 3 kali, 7. 3 bagus, lebih afdal 7. Idza shallaital maghrib faqul Allahumma ajirni minan nar sab'a maratin, 7 kali. Apabila kita mati di malam itu, maka engkau ditetapkan bebas dari api neraka. Wa idza shallaita subha, dan apabila salat subuh faqul kadzalik, ucapkan juga kata Nabi 7 kali Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar. Nah, kalau kita mati pada siang harinya ditetapkan bebas dari api neraka. Allahu Akbar. Kayaknya sih masuk surga semualah kita ini ya. Allahumma amin. Habis subuh sama habis maghrib. Kalau habis isya 3 kali nggak apa-apa. Habis asar, habis zuhur 3 kali nggak apa-apa. Maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Nah, cuman ada yang heran kata Nabi. Di sebelah kiri yang golongan calon penghuni neraka itu kok kebanyakan perempuan. Waduh, ini serem juga ini. Nabi ditanya, ya Rasul, apa yang paling banyak membuat perempuan masuk neraka? Kata Nabi, yang paling banyak membuat perempuan masuk neraka karena kurang bersyukur kepada suaminya. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Jijai bajai najong tralala. Bu, mau masuk surga enggak? Tak ajarin ya Bu. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Kasih 20 juta, nerimo. Dikasih 5 juta, nerimo. Kasih 500 ribu, nerimo lah nelongso. Kurang Pak. Dikasih 1000, timpuk palanya. Jangan Bu, kena tempeleng nanti. Tapi begini Pak, satu sisi istri harus taat, nerimo sama suami. Tapi di sisi lain suami harus tanggung jawab. Makanya saya setuju dengan pernyataan di media sosial. Ini jangan hadis terus ya Pak. Media sosial. Ingin istrinya baik
ajarin. Setuju nggak kira-kira? Tak ulang. Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, nafkahin. Ingin istrinya taat, contohin. Ingin istrinya cantik, modalin. Setuju gak, Bu? Iya Pak. Kalau ingin istrinya adem, ya dinafkahi. Pengen istri cantik kayak Syahrini, belikan bedaknya Syahrini. Pengen istri cantik kayak Asanti, belikan make upnya Asanti. Tapi ibu-ibu dandan buat suami. Karena kita ini sudah ngomongin ibu-ibu, Pak, saya ingin kasih kabar gembira buat ibu-ibu. Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk neraka, taat suami. Tapi kalau pengen masuk neraka, gampang ngelawan sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Kan simpel banget tuh jadi perempuan, Pak. Terus begini, cari pahalanya gampang ibu-ibu itu. Ibu-ibu cium tangan suami, cium saja, Bu. Itu pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Apalagi suaminya hitam, Bu, kayak pantat wajan itu ya, persis Hajar Aswad. Ibu-ibu nyuci baju suami. Dari satu baju yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu mendapatkan 1000 pahala, dihapuskan 2000 dosa. Allahu Akbar. Makanya ibu-ibu kalau habis bikin dosa, nyuci baju. Ustadz, bajunya bersih semua. Yang bersih cuci lagi. Tanya suaminya, Pak, apa kolornya mana? Ya gua pakai lah. Lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata pengen nyuci. Luar biasa kafaratnya. Wanita paling mudah cari pahala. Mudah-mudahan ibu-ibu masuk surga semua. Allahumma amin. Baik, lanjut. Tsumma urija bida ila sama'i tsaniyah. Kemudian kata Nabi, kami naik lagi ke langit yang kedua. Fastaftah Jibril minta dibukakan pintu. Fafutihalana fa idza ana bi Isa wa Yahya alaihi wassalam. Dibukakan pintu langit yang kedua. Ketika itu kata beliau, saya berjumpa dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi wassalam. Cuman bedanya, Nabi Yahya nanti tetap di sana, Nabi Isa turun lagi, Pak. Kapan Nabi Isa turun? Ini saya kasih tahu cluenya. Waktu Nabi Isa menjadi khalifah dari khilafah internasional. Ini saya mau luruskan sama bapak-bapak. Makanya tidak ada satupun Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Makanya pejuang-pejuang khilafah itu mubadzir. Tanya, Pak, sama yang mengusung khilafah itu. Tunjukkan satu ayatnya, satu hadisnya yang memerintahkan menegakkan khilafah. Karena nggak ada perintahnya. Makanya saya memberanikan diri ngomong malam ini, jangan ikut aliran kayak gitu. Lihat ISIS, Pak, hancur Irak, hancur Suriah gara-gara mereka. Jangan ikut-ikutan yang sedemikian rupa. Karena khilafah itu Allah nggak perintahkan. Jadi kalau kita tegakkan mubadzir, malah bikin ribut, rusak negara kita nantinya. Karena khilafah ada dengan sendirinya. Nanti tunggu Nabi Isa turun. Karena Nabi Isa nanti akan menyelamatkan dunia dari penjajahan. Amerika hancur, Cina hancur, Arab hancur, Asia hancur, Afrika hancur. Hancur karena apa? Dijajah oleh Dajjal laknatullah alaihi. Maka orang berdoa, ya Allah, datangkanlah juru selamat yang bisa membunuh Dajjal sang penjajah. Karena tidak ada yang bisa mengalahkan Dajjal. Jawara paling jago nggak bisa. Pendekar paling hebat nggak bisa. Hanya Nabi Isa yang bisa membunuhnya. Nah, Nabi Isa jadi superhero-nya nantinya. Lalu Nabi Isa akan diangkat menjadi presiden internasional. Sabar ge, nunggu Nabi Isa turun. Dulu Nabi Isa waktu naik ke langit belum beristri, masih bujang.
Nanti begitu beliau memimpin dunia internasional, beliau akan menikah, punya istri. Saya doakan istrinya orang permata biru. Woi, keren, keren. Iya dong Pak, mertuanya namanya Nurmansah. Keren banget. Punya menantu nabi kan? Keren banget. Ini ilmu juga buat Pak Babinsa. Jadi ketemu aliran-aliran kayak gitu. Begini Pak Babin, gak simpel aja. Mana perintahnya dari Quran dan hadis. Karena aliran begitu banyak di Bandar Lampung ini Pak. Yang korbannya kan orang-orang awam yang gak ngerti agama. Ujung-ujungnya kopar kafir ngomongnya nanti. Hati-hati sekali virus yang sedemikian rupa. Dan virus pemikiran ini paling susah. Kalau virus corona ciptakan vaksinnya. Nah kalau virus pemikiran pakai apa kita agar imunnya? Ya dengan pengajian begini kita membentengi umat ini. Hati-hati anaknya masuk pondok Pak. Ini antisipasi dari kita. Jangan sampai anaknya pulang pondok cium tangan orang tua aja udah haram. Allahu Akbar. Hati-hati. Saya nggak berani nunjuk, tapi banyak di Lampung ini pondoknya yang begitu. Pulang pondok udah haram tuh cium tangan orang tua. Itu ajaran dari mana sebetulnya? Dan memandang orang selain golongan dia kafir semua. Itu hati-hati sedemikian rupa. Baik, kembali kepada Nabi Isa alaihi salam. Sabar, nunggu khilafah, tunggu Nabi Isa turun. Sekarang sabar dulu, masih Jokowi soalnya ya Pak. Habis Jokowi nanti saya dululah, mudah-mudahan, amin. Aduh, air laut asin sendiri. Baik, kita lanjutkan. Kapan-kapan kita kupas tentang khilafah itu secara mendetil nantinya. Tsumma urija bina ila sama'i tsalitsah. Naik ke langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Naik ke langit yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Naik ke langit yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik ke langit yang keenam, ketemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Naik ke langit yang ketujuh, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha. Kemudian saya, kata Nabi, dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi naik lagi ke atas sampai di hadapan singgasananya Allah. Lalu Nabi mengucapkan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itulah ucapan menghadap Allah Ta'ala. Nanti bapak-bapak di akhirat begitu juga. Begitu kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita dihadapkan kepada Allah, jangan sekali-kali salah ngomong. Assalamualaikum, jangan, nggak sopan itu Pak. Salam hanya untuk makhluk. Assalamualaikum Pak Parman, buat saya boleh, buat manusia silahkan, buat Nabi nggak apa-apa, tapi ke Allah nggak boleh. Karena apa? Allahumma antas salam. Allah yang punya keselamatan. Jadi jangan didoakan keselamatan untuknya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allah yang punya keselamatan. Maka ucapkanlah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala sholawat dan kebaikan lillah, semata-mata cuman punya Allah saja. Nabi ngucap begitu. Allah jawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nyaut lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah kita Indonesia ini madhabnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu illallah diangkat. Pas tunjuk illallah itu diangkat. Itu madhab Syafi'i. Ada 4 madhab. Madhab Hanafi begini, nggak digenggam. La ilaha illallah turun, nggak digenggam. Ini banyaknya India, Pakistan, Bangladesh. Madhab Hanafi rata-rata nggak digenggam. Kalau madhab Syafi'i illallah ngangkat. Kalau madhab Hambali dari atahiyat udah ngangkat, twing dari awal. Kalau madhab Maliki diangkat dari awal, digoyang-goyang, twing 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 twing, tapi nggak pakai suara. Itu madhab. Cuman begini, itu khilafiyah, bebas kita mau amalkan yang mana, nggak ada yang salah. Walaupun ada saran dari saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.
lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Ya kalau Bandar Lampung Pak bebas. Tapi kalau di kampung, ada teman saya sholat digoyang-goyang, sama anaknya ditangkep, lepas, goyang-goyang lagi, tangkep lagi. Selesai sholat digebuknya anaknya. Kata saya, Mas jangan digebuk. Yang salah bukan anakmu, cuman gak biasa ngelihatnya. Penting, apalagi imam sholat. Makmum demen bismillah, jaharkan bismillah. Harus paham betul imam sholat itu. Makmum demen kunut, pakai kunut. Makmum gak demen, jangan. Menyesuaikan untuk imam sholat itu. Baik, fa'auhallahu ta'ala andaiya khamsina salatan. Lalu kata Nabi, Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Itulah yang ditawar-tawar. Akhirnya tinggal 5 waktu sholat. Maka Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin. Sesungguhnya dari 50 tadi tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun. Satu sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholatan. Maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Maka Allah janji sama kita, annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna adkhaltuhul jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya di waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Enak kan Pak? Walaupun dia mau NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, LDII, apapun namanya, jaga 5 waktu sholat, masuk surga. Makanya kita ini simpel aja kalau masuk masjid ini. Mau baju begini, baju begitu, madhab ini, madhab begitu, biarkan perbedaan pendapat. Setuju gak kira-kira? Peci juga gitu. Mau udeng-udeng pakai umamah, silahkan. Mau pakai peci putih, silahkan. Mau pakai peci hitam, hayo. Cuman mengapa orang pakai peci hitam Pak? Orang yang pakai peci hitam itu males nyuci. Betul nggak kira-kira? Karena kalau peci hitam itu Pak, tahunan itu dicucinya. Yakinlah sama saya. Bisa tahunan itu. Ya kalau dicuci jelek kan warnanya. Ternyata yang hitam pecinya males nyuci. Cuman kalau yang pecinya putih rajin nyuci itu. Karena kalau 3 hari nggak dicuci, dakinya kelihatan di sini soalnya. Bapak Ibu, biarlah perbedaan pendapat. Yuk kita akur-akur saja umat Islam ini. Termasuk mohon maaf, beda pilihan politik pun kita harus akur. Kan itu urusan duniawi. Ngapa sih karena urusan dunia kita harus ribut? Sampai ingin pisah surga misalnya. Saya sampai ingin menghalalkan darah. Jangan sampai terjadi sedemikian rupa. Saya jadi ingat dengan perang Jamal Pak. Perang Jamal itu perang umat Islam, pertama kali perang saudara. Korbannya berapa? 18.000 sahabat Nabi meninggal dunia dalam perang saudara. 15.000 dari kubu oposisi, dari Aisyah. Yang 3.000 dari kubu pemerintah Ali bin Abi Thalib. Perang saudara, sama syahadatnya, sama sholatnya. Belum ada madhab zaman itu, belum ada partai. 6 bulan kemudian perang Siffin, 80.000 sahabat Nabi meninggal dunia gara-gara politik. 50.000 dari kubu Muawiyah oposisi, yang 30.000 dari kubu Imam Ali sahabat wafat meninggal dunia. Bahasa kasarnya sia-sia hanya gara-gara politik. Makanya kita ini jangan maulah diadu domba oleh orang-orang politik itu. Kita harus akur dengan sesama. Baik, yang berikutnya, wa man lam yuhaffid alaihinna liwaktihinna. Barang siapa yang tidak menjaga waktu-waktu sholatnya, sholat 5 waktunya, zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, malah nonton Kian Santang, subuhnya kesiangan. Kalau kata orang usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati kodoan lillahi ta'ala. Lo kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usolli fardhos subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lillahi ta'ala.
Lo kok kesiangan, Bu, jam 9 sholat subuhnya. Ini sholat pakai modifikasi. Nanti anak-anaknya niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta, hebring lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Baik Bapak Ibu, Allah sudah berjanji kalau kita menjaga sholat, maka Allah akan masukkan kita semua ke dalam surga. Hujah diterima seandainya di akhirat nanti bapak-bapak mau dimasukkan ke neraka, bapak-bapak silakan protes kepada Allah. Ya Allah, ustadz kami di dunia sudah menceramahkan, kalau orang jaga sholat engkau janjikan surga. Masa saya mau masuk neraka? Enggak terima saya. Boleh Pak. Apa boleh di akhirat protes sama Allah? Boleh. Kata Nabi, hujah umatku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu berhujahlah di hadapan Allah. Yang enggak boleh kita ini Bapak Ibu merasa paling suci, seakan-akan kita lebih baik dari orang lain. Tapi kita boleh berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua masuk surga. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.